Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Eka Safitri, Heni Sulaifah Nikmah, Muhammad Tohari, Nafidatur Rafi'ah, dan Nurul Huda Ramadan ingin mempresentasikan tentang lingkungan belajar yang efektif. Simak video penjelasan berikut ini. Pengertian lingkungan belajar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Dalam Kamus Bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup beragam, di antaranya istilah circle, area, surrounding, sphere, domain, range, and environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling. Lingkungan sendiri terdiri dari dua unsur utama, yaitu biotik dan abiotik, serta satu unsur tambahan lain yaitu budaya manusia. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan atau lingkungan belajar adalah suatu latar berlangsungnya sebuah pendidikan atau pengajaran. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat membuat peserta didik merasa senang, nyaman, dan termotivasi untuk belajar, yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan belajar mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Aspek lingkungan tersebut haruslah saling mendukung sehingga seorang yang melakukan proses pembelajaran merasa kerasan dan mau mengikuti proses pembelajaran dengan sadar, bukan karena keterpaksaan ataupun tekanan. Lingkungan belajar harus menarik dan membangkitkan gairah belajar, serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk belajar. Seperti kelas harus bersih, tempat duduk ditata sedemikian rupa, kemudian diberi cat yang berwarna-warni agar aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Dari pengertian-pengertian sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar tersebut. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai macam-macam lingkungan belajar. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan lingkungan tempat anak belajar sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar anak. Ada berbagai macam lingkungan tempat tinggal, mulai yang lingkup kecil sampai lingkup besar. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati pada tahun 2001 membagi lingkungan menjadi 5, yaitu yang pertama ada lingkungan dalam, yang kedua lingkungan fisik, yang ketiga lingkungan budaya, yang keempat lingkungan sosial, serta yang terakhir atau yang kelima yaitu lingkungan spiritual. Berikut uraian dari masing-masing lingkungan tersebut. Yang pertama ada lingkungan dalam. Lingkungan dalam berupa cairan yang meresap ke dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan, yang dapat menimbulkan cairan dalam jaringan tubuh, sehingga akibat kekurangan cairan ini memungkinkan individu merasa lapar, haus, sakit, dan lelah. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam di sekitar anak yang meliputi jenis tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, rumah, jenis makanan, benda gas, benda cair, dan juga benda padat. Selanjutnya yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berwujud kesastraan, kesenian, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini meliputi bentuk hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Maka sering pula disebut lingkungan yang berwujud manusia dan hubungannya dengan atau antar manusia di sekitar anak. Termasuk di dalamnya adalah sikap atau tingkah laku antar manusia, tingkah laku ayah, tingkah laku ibu, anggota keluarga yang lain, tetangga, teman, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah lingkungan spiritual, adalah lingkungan yang berupa agama,
keyakinan yang dianut masyarakat sekitarnya, dan ide-ide yang muncul dalam masyarakat di mana anak itu hidup. Selanjutnya, menurut Jamal, pada tahun 2011, halaman 110, lingkungan belajar mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa belajar, berupa sarana fisik, baik yang ada di dalam sekolah maupun di sekitar sekolah, termasuk masyarakat. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada lingkungan fisik dalam kelas, alat atau media belajar yang ada, dan alat atau media belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personal yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Kondisi pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai dengan interaksi sosial ini berlangsung dengan baik. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam Hadi pada tahun 2003 halaman 87 membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu masyarakat. Lingkungan belajar yang efektif. Terjadinya proses pembelajaran yang kondusif tidak terlepas dari tersedianya lingkungan pembelajaran yang efektif pula. Lingkungan pembelajaran meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Manajemen kelas. 2. Kontribusi antara strategi guru dan manajemen kelas meliputi tingkat kehadiran, peraturan sekolah dan kelas, respon guru terhadap pendapat siswa, instruksi yang memperbaiki suasana belajar siswa. Yang kedua, persistensi dari masalah manajemen. Orang tua, pemimpin sekolah, dan guru telah mengidentifikasi kedisiplinan siswa adalah masalah kritis di sekolah dan pemimpin dalam kelas pun mendukung pernyataan tersebut. Beberapa peninjauan menemukan lebih dari 50% siswa yang tidak diberikan tugas setiap waktu. Guru pemula menandai manajemen adalah masalah utama. Yang ketiga, pengaturan kelas. Ketika guru mengatur kelas, mereka memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, membuat pengajaran berbasis lingkungan yang terbaik, dan yang kedua, mengembangkan respon siswa dan peraturan diri. Sistem peraturan yang efektif membantu siswa menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengatur pengajaran dan mengontrol diri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan kelas meliputi 1. Karakteristik siswa. Karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. 2. Prosedur penstabilan adalah intensitas siswa akan ikut pada aktivitas sehari-harinya, seperti bagaimana siswa menyelesaikan ujian, bagaimana meneraut pensilnya, bagaimana membuat transisi dari aktivitas yang satu dan aktivitas lainnya, standar perbaikan perilaku seperti mendengarkan seorang ketika berbicara. 3. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi 1. Penglihatan ke depan ruang harus disusun sehingga semua siswa dapat melihat ke papan tulis, OHP, dan tampilan yang lain. Yang kedua, keterjangkauan untuk meningkatkan area lintas tinggi seperti rautan pensil, pintu kelas, dan daya tampung ruang serta harus dijaga kebersihan dan terpisah dengan yang lain. Yang ketiga, untuk sekolah dasar harus mempunyai tempat penyimpanan pekerjaannya di dalam laci tanpa diganggu oleh siswa lain. Perencanaan yang keempat yaitu pembuatan peraturan yang efektif meliputi 1. Rencanakan pelan-pelan
tata cara kelas dan aturan sebelum tahun dimulai. Yang kedua, pikirkan pembangunan setingkat dengan siswa kamu dalam persiapan dan mengajar aturan mengajar dan tata caranya. Peraturan kelas dan sekolah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Konsisten, yaitu peraturan kelas dan sekolah harus konsisten. Contohnya, jika sekolah menghendaki siswa di luar kelas, maka dengan sendirinya guru harus mempertegasnya. Yang kedua, keteraturan, yaitu peraturan harus jelas sehingga tidak bermakna ganda. Yang ketiga, rasional, yaitu harus jelas dan masuk akal. Rencana tata cara dan aturan dalam kelas. Langkah-langkah rencana tata cara dan aturan dalam kelas sebagai berikut. 1. Tata cara atau aturan kelas dibuat sebelum masuk sekolah hari pertama. Yang kedua, guru dan orang tua menyiapkan aturan dan segala kebutuhan untuk siswa, antara lain tentang tata cara membuat tugas, bagaimana kertas-kertas disiapkan, dan lain-lain. Yang ketiga, guru menyediakan sebuah tulisan daftar aturan sebelum dia memulai pelajaran pada hari pertama. Kemudian meminta siswa untuk memberi masukan sebagai tambahan. Aturan-aturan tersebut diperlakukan di kelas sehingga kelas sebagai tempat yang baik untuk belajar. Yang keempat, setelah membuat peraturan sesuai dengan syarat-syarat yang benar, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengajarkan peraturan dan cara menjalankannya. Yang kelima, peraturan dibuat sesuai tingkatan siswa. Dari materi-materi yang telah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Lingkungan juga mempengaruhi hubungan sosial peserta didik, prestasi belajar, dan psikologi. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang baik dan efektif akan mendukung peningkatan prestasi belajar siswa. Adapun saran-saran yang dapat kami sampaikan yaitu dalam mewujudkan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran, maka kita harus memperhatikan berbagai faktor dan didukung oleh keluarga, guru, sekolah, masyarakat, dan juga belajar itu sendiri. Lingkungan pembelajaran yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.